Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan seorang pendeta yang akhirnya memeluk Islam setelah menemukan kebenaran tentang kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pendeta Johannes Richter menjalani kehidupan yang penuh ketaatan dalam iman Kristen di sebuah desa kecil di Jerman, di mana ia dikenal sebagai pemimpin gereja yang bijaksana. Setiap hari Minggu, ia memimpin kebaktian dengan penuh semangat, memastikan bahwa jemaat merasa dekat dengan Tuhan melalui khotbahnya yang penuh inspirasi. Meskipun hidup dalam lingkungan yang penuh dengan keyakinan, Johannes sering merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, seperti ada kerinduan akan pemahaman yang lebih dalam tentang iman. Ia menemukan kenyamanan dalam ritual gereja, tetapi tak jarang ia merasa jiwanya belum sepenuhnya menemukan kedamaian yang ia cari. Pada suatu malam, Johannes duduk di ruang kerjanya yang penuh dengan buku-buku teologi, merenungkan arti sejati dari kedatangan Kristus yang dijanjikan dalam kitab-kitab suci. Ketika merenung, ia mulai mempertanyakan berbagai doktrin yang telah ia terima selama ini, terutama tentang kedatangan Yesus yang dianggap akan datang kembali untuk menyelamatkan umat manusia. Salah satu ajaran yang mengguncang keyakinannya adalah pandangan tentang takdir akhir zaman, yang ia rasakan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh ajaran yang ada di gereja. Dalam pencariannya, Johannes mulai merasakan adanya panggilan untuk mencari jawaban yang lebih jelas, dan ia merasa terdorong untuk menelusuri sumber-sumber spiritual yang lebih mendalam. Di tengah kebimbangan tersebut, ia mendengar kabar tentang sebuah dokumen kuno yang tersembunyi di dalam arkeologi Vatikan, yang katanya mengandung informasi tentang kedatangan kembali Nabi Isa. Keingintahuan dan keraguan itu akhirnya membawa Johannes pada keputusan untuk menggali lebih dalam, walaupun ia sadar bahwa jalan yang ia pilih bisa mengubah segalanya. Beberapa minggu setelah memutuskan untuk mencari kebenaran, Johannes mendapat sebuah surat misterius yang tidak tercatat pengirimnya, hanya bertuliskan nama, pencari kebenaran. Surat itu berisi kutipan dari kitab-kitab kuno yang menggambarkan tentang kedatangan kembali Nabi Isa di akhir zaman, yang ternyata sangat bertentangan dengan pandangan resmi gereja. Pada awalnya, Johannes menganggap surat itu sebagai kebohongan belaka, tetapi rasa penasaran mulai menguasai dirinya, mendorongnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan seorang ahli sejarah agama yang mengatakan bahwa surat itu mungkin terkait dengan dokumen yang disembunyikan Vatikan selama berabad-abad. Johannes mendalami dokumen yang dimaksud, dan menemukan bahwa isinya menggambarkan dengan detail tentang kedatangan kembali Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih dekat Masjid Al-Umawi di Damaskus, yang mengejutkannya. Ia mulai membaca lebih banyak tentang ajaran Islam yang mengaitkan kedatangan Nabi Isa dengan Imam Mahdi, yang akan memimpin umat Muslim dalam melawan Dajjal. Di tengah penelusurannya, Johannes mulai merasa cemas, karena informasi yang ia temui begitu bertentangan dengan apa yang diajarkan gereja dan agama yang selama ini ia yakini. Namun, meskipun ada rasa takut, ketertarikan pada kebenaran yang lebih besar semakin menguatkan tekadnya untuk melanjutkan pencarian, bahkan jika itu berarti harus menghadapi risiko besar. Pada suatu malam, Johannes memutuskan untuk menulis surat kepada rekan-rekannya di gereja, mengungkapkan keraguannya dan keinginan untuk menggali lebih dalam tentang kebenaran yang lebih luas. Ia tahu bahwa pencariannya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, namun ia merasa bahwa tak ada pilihan lain selain mengikuti jalan yang telah ia temukan. Setelah menerima surat misterius yang mengarahkan Johannes pada dokumen Vatikan, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke Timur Tengah, berharap dapat menemukan kebenaran yang lebih dalam tentang kedatangan Nabi Isa. Dalam perjalanan menuju Damaskus, Johannes merasa perasaan yang luar biasa, seakan-akan ia menuju sebuah titik yang akan mengubah pandangannya terhadap dunia dan agamanya selamanya. Ketika tiba di Suriah, ia mengunjungi Masjid Al-Umawi, tempat yang dikabarkan akan menjadi lokasi turunnya Nabi Isa bersama Imam Mahdi, yang membuat hatinya berdebar-debar penuh harapan dan kecemasan. Di sana, ia bertemu dengan seorang ulama Muslim yang sangat bijaksana, yang dengan sabar menjelaskan tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam dan bagaimana ajaran Islam menyambutnya sebagai bagian dari akhir zaman. Johannes semakin terpesona dengan penjelasan tersebut, yang tidak hanya sesuai dengan informasi yang ia temukan dalam dokumen,
tetapi juga menawarkan pandangan yang lebih luas dan menyeluruh tentang hidup dan akhir zaman. Dalam pertemuan itu, ulama tersebut menceritakan tentang peran Nabi Isa dalam mengalahkan Dajjal, dan bagaimana hal itu akan menjadi titik balik bagi umat manusia menuju kedamaian dan kebenaran yang hakiki. Meskipun mulai meragukan keyakinannya selama ini, Johannes merasa sangat terbuka terhadap ajaran Islam yang ia dengar, merasa seperti menemukan pencerahan yang telah lama hilang dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, Johannes semakin sering mengunjungi masjid tersebut, menyelami ajaran Islam dengan lebih mendalam, sampai akhirnya ia merasa bahwa ini adalah kebenaran yang selama ini ia cari. Ketegangan dalam dirinya semakin meningkat, tetapi di sisi lain, ia merasa semakin yakin bahwa apa yang ia temui di Suriah adalah jalan yang benar, meskipun itu akan membawa konsekuensi besar bagi dirinya dan jemaatnya. Johannes merasa dunia yang selama ini ia kenal mulai runtuh setelah menemukan dokumen yang disembunyikan Vatikan selama berabad-abad, yang berisi informasi mengejutkan tentang kedatangan kembali Nabi Isa. Dalam dokumen yang ditemukan, ia membaca bahwa Vatikan memiliki pengetahuan terbatas mengenai peran Nabi Isa dalam akhir zaman, dan informasi ini sengaja ditutup rapat untuk menjaga kestabilan ajaran Kristen. Johannes merasa tercengang, karena selama ini ia percaya sepenuhnya bahwa gereja adalah sumber kebenaran yang tak terbantahkan, namun kini ia mulai ragu tentang keabsahan ajaran yang telah ia terima. Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa kedatangan Nabi Isa alaihissalam untuk mengalahkan Dajjal bukan hanya merupakan bagian dari ajaran Islam, tetapi juga merupakan kenyataan yang diakui oleh sumber-sumber kuno yang terjaga di Vatikan. Johannes terkejut mengetahui bahwa informasi ini telah sengaja disembunyikan untuk melindungi dogma Kristen yang ada, yang mungkin tidak siap menerima kenyataan bahwa Yesus akan kembali sebagai Nabi Isa dalam konteks yang berbeda. Dalam kegelisahannya, Johannes merasa terjebak antara dua dunia, keyakinannya yang lama dan kebenaran baru yang semakin jelas di depan matanya, namun ia tahu bahwa ia harus melangkah lebih jauh untuk menemukan kebenaran sejati. Ia mulai merasa bahwa peranannya di gereja, sebagai pemimpin spiritual yang dihormati, mungkin telah dimanipulasi oleh struktur kekuasaan gereja itu sendiri, yang tidak ingin kebenaran sejati diketahui oleh umat. Dokumen itu juga mencatatkan bahwa Vatikan telah mengetahui tentang peran Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman untuk memimpin umat manusia, namun informasi ini sengaja tidak disebarluaskan untuk mencegah ketegangan teologis dengan umat Kristen. Johannes merenungkan semua informasi yang baru ia temui, menyadari bahwa ini bukan hanya sekadar perubahan pribadi, tetapi juga sebuah misi besar untuk membongkar rahasia yang telah lama tersembunyi dalam sejarah. Dalam keputusannya untuk terus menggali kebenaran, Johannes tahu bahwa ia harus melangkah keluar dari zona nyamannya dan menghadapi risiko besar untuk membuka mata dunia terhadap apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai sejarah agama. Pencarian Johannes menuju kebenaran yang lebih besar membawa dirinya pada keputusan yang sulit. Ia harus melakukan perjalanan jauh ke Timur Tengah untuk menggali lebih banyak tentang kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Meski terlahir dan dibesarkan dalam tradisi Kristen yang kuat, Johannes merasa terdorong untuk menyusuri jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, untuk menemukan bukti-bukti yang mendasari ajaran tersebut. Ia berangkat dari Eropa dengan rasa campur aduk, membawa dokumen-dokumen yang ia temukan sebagai kunci untuk menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang akhir zaman. Dalam perjalanan menuju Damaskus, Johannes merasa seolah-olah ia melangkah ke dunia yang penuh dengan misteri, tempat di mana dua tradisi besar agama bertemu, Kristen dan Islam, dalam kisah yang belum sepenuhnya terungkap. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti membawa beban besar, karena ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk mencari kebenaran, tetapi juga untuk menantang keyakinan yang selama ini ia junjung. Johannes tiba di Damaskus dengan tekad yang semakin bulat, dan segera mengunjungi Masjid Al-Umawi, tempat yang dipercaya oleh umat Muslim sebagai tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ia memandang Masjid Al-Umawi dengan penuh kekaguman, merasakan aura spiritual yang kuat di sekelilingnya, dan merasa bahwa tempat ini menyimpan rahasia besar yang sangat penting dalam pencariannya. Pada saat yang sama, Johannes merasa ketegangan di dalam dirinya, bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap untuk membuka hatinya pada ajaran yang selama ini dianggap asing bagi dirinya. Di masjid tersebut, ia bertemu dengan seorang ulama Muslim yang bijaksana, yang menjelaskan dengan sabar tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi,
serta bagaimana peristiwa tersebut akan mengubah wajah dunia. Dengan setiap penjelasan yang ia terima, Yohanes merasakan hatinya mulai terbuka, seakan ada bagian dari dirinya yang selama ini terkunci, dan kini kebenaran itu mulai terungkap sedikit demi sedikit. Yohanes merasakan ketenangan yang luar biasa ketika menginjakkan kaki di kota tua Damaskus, dengan suasana yang penuh dengan sejarah dan warisan budaya yang begitu dalam. Masjid Al-Umawi, dengan keindahan arsitekturnya yang luar biasa, menjadi saksi bisu bagi banyak peristiwa besar dalam sejarah Islam, dan kini menjadi tempat di mana Yohanes berharap menemukan jawaban atas pencariannya. Di masjid tersebut, ia dipertemukan dengan seorang ulama yang sangat dihormati, yang segera menyadari keraguan dan kebingungan yang ada dalam diri Yohanes, dan mulai berbicara dengan penuh hikmah tentang akhir zaman. Ulama itu menjelaskan bahwa kedatangan Nabi Isa alaihissalam akan terjadi pada saat yang sangat kritis dalam sejarah umat manusia, yaitu saat umat Islam bersiap untuk memerangi Dajjal, tokoh jahat yang akan membawa kehancuran. Yohanes mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona dengan kedalaman pengetahuan yang dimiliki oleh ulama tersebut, yang tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga menjelaskan keterkaitannya dengan kedatangan kembali Nabi Isa. Penjelasan tentang peran Imam Mahdi, yang akan memimpin umat Muslim dalam pertempuran melawan Dajjal, membuat Yohanes merasa seolah-olah ia berada di tengah-tengah sebuah peristiwa besar yang akan menentukan nasib dunia. Setiap kata yang diucapkan oleh ulama tersebut menggugah pikirannya, membuat Yohanes mulai meragukan banyak hal yang selama ini ia anggap benar, terutama mengenai ajaran Kristen tentang kedatangan Yesus yang berbeda perspektif. Ketika Yohanes mengajukan pertanyaan tentang perbedaan antara ajaran Islam dan Kristen mengenai kedatangan kembali Nabi Isa, ulama itu menjelaskan dengan sabar bahwa keduanya memiliki kebenaran yang saling melengkapi, meskipun dengan cara yang berbeda. Yohanes merasa terbuka terhadap pemahaman baru yang diberikan oleh ulama tersebut, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa yakin bahwa ia telah menemukan jawaban atas pencariannya yang panjang. Saat itu, Yohanes merasa hatinya semakin dekat dengan kebenaran yang diajarkan oleh Islam, meskipun ia tahu bahwa langkah besar ini akan membawa konsekuensi besar dalam hidupnya, yang tidak akan mudah diterima oleh banyak orang. Setelah mendengarkan penjelasan mendalam dari ulama tersebut, Yohanes mulai memahami berbagai konsep dalam Islam yang sebelumnya tidak ia ketahui, termasuk kedatangan kembali Nabi Isa alaihissalam yang sangat berbeda dengan ajaran Kristen. Ulama itu menjelaskan bahwa dalam Islam, Nabi Isa akan turun sebagai seorang pemimpin yang akan membantu umat Muslim mengalahkan Dajjal dan memimpin dunia menuju keadilan, sebuah pandangan yang sangat berlawanan dengan konsep kedatangan Yesus dalam agama Kristen. Yohanes merasa terkesan dengan keterbukaan ajaran Islam, di mana kedatangan Nabi Isa bukanlah sebagai juru selamat yang telah disalib, melainkan sebagai pemimpin yang membawa keadilan untuk umat manusia. Dengan pikiran yang semakin terbuka, Yohanes mulai meragukan dogma Kristen yang selama ini ia yakini, terutama tentang ajaran penebusan dosa yang tidak pernah sepenuhnya ia pahami. Ia merasa semakin jelas bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih universal dalam ajaran Islam yang tidak hanya sekedar menyelamatkan satu umat, tetapi untuk umat manusia secara keseluruhan. Diskusi dengan ulama tersebut membuka mata Yohanes terhadap pentingnya peran Imam Mahdi yang akan memimpin umat Muslim menghadapi Dajjal, yang selama ini hanya terdengar seperti legenda. Yohanes merasa semakin terasing dari ajaran Kristen yang terfokus pada satu titik, sedangkan ajaran Islam menawarkan gambaran dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan lebih penuh harapan untuk seluruh umat manusia. Meskipun ia mulai memahami dan menerima banyak ajaran Islam, Yohanes tetap merasa takut untuk mengungkapkan pemikirannya kepada dunia luar, terutama kepada rekan-rekannya di gereja yang sangat konservatif. Ketika merenung, ia semakin merasa tidak bisa mengabaikan kebenaran yang ia temui, dan setiap kali ia berdoa, hatinya semakin merasa dekat dengan ajaran yang dia pelajari di Suriah. Yohanes tahu bahwa pemahamannya yang baru ini akan mengubah hidupnya selamanya, dan meskipun ia merasa takut, ia juga merasa bahwa inilah panggilan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Setelah kembali ke Eropa, Yohanes merasa perlu untuk menggali lebih dalam tentang temuan-temuan yang ia dapatkan selama berada di Damaskus, dan keinginan untuk mengetahui lebih banyak membawa dirinya kembali ke Vatikan. Di sana, ia memutuskan untuk mengakses lebih banyak arsip gereja, dengan harapan menemukan bukti yang lebih jelas tentang bagaimana gereja Katolik telah menghalangi penyebaran informasi mengenai kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi.
Yohanes berhasil menemukan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa gereja telah mengetahui tentang peran Nabi Isa dalam akhir zaman, tetapi memilih untuk menyembunyikan informasi tersebut dari publik demi menjaga stabilitas ajaran Kristen. Dokumen-dokumen itu memberikan petunjuk lebih lanjut tentang bagaimana gereja Katolik telah mengendalikan informasi sejarah dan agama untuk mencegah ajaran Islam mempengaruhi ajaran Kristen yang telah mapan. Yohanes merasa semakin kecewa dan marah, menyadari bahwa gereja telah menyembunyikan kebenaran besar demi kepentingan kekuasaan dan kontrol atas umatnya selama berabad-abad. Ia menemukan bahwa banyak informasi penting tentang akhir zaman yang seharusnya menjadi bagian dari ajaran Kristen malah terkubur, mengungkapkan bagaimana ajaran tersebut telah diubah untuk melayani tujuan politik dan gereja. Ia merasa hatinya semakin gelisah, bertanya-tanya bagaimana ia bisa mengungkapkan kebenaran ini tanpa menghancurkan segala yang telah ia perjuangkan sebagai seorang pendeta Kristen. Meski rasa takut dan cemas terus menghantuinya, Yohanes merasa bahwa dia tidak bisa lagi mengabaikan bukti yang telah ditemukan, dan bahwa waktunya untuk berbicara kebenaran sudah semakin dekat. Dengan pemahaman yang semakin dalam, Yohanes merasa bahwa perjalanannya ini adalah sebuah panggilan yang lebih besar dari dirinya sendiri, yang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang yang ia cintai. Yohanes memutuskan untuk berbicara langsung dengan kardinal senior di Vatikan, berharap dapat mencari jawaban mengenai apa yang telah ia temukan, namun ia tahu ini adalah langkah yang sangat berisiko. Dalam pertemuan itu, Yohanes dengan hati-hati mengungkapkan temuannya tentang dokumen yang menunjukkan bahwa gereja Katolik telah menutupi informasi mengenai kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi, yang membuat kardinal terkejut dan sangat gelisah. Kardinal itu dengan cepat membantah temuan Yohanes, menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut pasti merupakan kebohongan atau propaganda yang tidak memiliki dasar yang sah. Namun, Yohanes tidak bisa mengabaikan perasaan hatinya yang semakin yakin bahwa informasi yang ia temukan adalah kebenaran yang tersembunyi selama ini, dan semakin yakin bahwa ajaran gereja selama ini tidak sesuai dengan realitas sejarah. Kardinal mencoba meyakinkan Yohanes dengan mengatakan bahwa ajaran gereja adalah satu-satunya jalan yang benar dan bahwa semua dokumen atau ajaran yang bertentangan dengan itu adalah bagian dari propaganda yang menyesatkan. Meski demikian, Yohanes merasa bahwa ia tidak bisa lagi mempercayai klaim tersebut, terutama setelah ia menghabiskan waktu untuk mempelajari Islam dan memahami bagaimana ajaran tersebut memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang akhir zaman. Dialog dengan kardinal itu berakhir dengan ketegangan, karena Yohanes merasakan bahwa upaya gereja untuk menutupi kebenaran semakin menguatkan tekadnya untuk mencari jalan yang lebih terang. Yohanes mulai merasakan bahwa kebenaran yang ia temui di Suriah bukanlah kebetulan, melainkan sebuah panggilan untuk mengubah pandangan dunia yang selama ini ia miliki. Meskipun banyak rintangan yang harus ia hadapi, Yohanes merasa bahwa saatnya telah tiba untuk membuat keputusan besar dalam hidupnya, yang akan menentukan masa depannya dan masa depan gereja tempat ia pernah mengabdi. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran batin yang sesungguhnya, antara kebenaran yang ia temui dan sistem yang selama ini ia percayai, dan pilihan yang ia buat akan mengubah segalanya. Di Damaskus, Yohanes merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, sebuah energi yang tidak bisa ia jelaskan, yang memanggilnya untuk lebih mendalami agama Islam. Suatu hari, setelah mengunjungi Masjid Al-Umawi, ia merasakan kedamaian yang luar biasa saat berada di dalam masjid tersebut, seolah dunia luar lenyap dan hanya ada ketenangan. Keajaiban tersebut membuat hatinya semakin terbuka, dan ia merasa seperti menemukan tempat yang sangat akrab, walaupun ini adalah pertama kalinya ia mengunjungi masjid. Di tengah kedamaian itu, seorang muslim tua mendekatinya dengan senyum ramah, menyapanya dengan penuh kehangatan, dan mulai berbicara tentang ajaran Islam yang menenangkan hati Yohanes. Muslim tua itu mengajak Yohanes untuk duduk bersama, menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat yang penuh hikmah, yang menurutnya memberikan petunjuk hidup yang jelas dan penuh kedamaian. Yohanes merasa seolah-olah ia sedang mendengar sesuatu yang sangat akrab dan jauh lebih mendalam daripada ajaran yang selama ini ia kenal. Pria tua itu juga menceritakan tentang kedatangan kembali Nabi Isa alaihi salam, yang menurutnya adalah kebenaran yang akan memenuhi janji kedamaian di akhir zaman. Setiap kata yang diucapkan oleh pria itu seolah mengisi kekosongan yang telah lama dirasakan Yohanes, dan ia mulai merenung, bertanya-tanya apakah selama ini ia telah berada di jalur yang salah.
Pertemuan dengan Muslim tua itu seakan memberi jawaban atas banyak pertanyaan yang berlarian dalam pikirannya, memperkenalkan jalan yang lebih penuh makna, dan mengundangnya untuk menyelami lebih dalam. Yohanes merasa seperti sebuah pintu terbuka di hadapannya, memberikan cahaya baru yang seakan telah ia cari sepanjang hidupnya, dan ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Saat berbicara lebih jauh dengan pria tua tersebut, Yohanes mendengar kisah Nabi Isa dalam Islam, yang sangat berbeda dari yang ia ketahui dalam ajaran Kristen. Menurut pria tua itu, Nabi Isa alaihissalam bukan hanya seorang nabi, melainkan seorang pemimpin yang akan turun kembali untuk memimpin umat manusia dalam menghadapi kejahatan dan ketidakadilan. Cerita ini mengungkapkan bagaimana Nabi Isa alaihissalam akan menyelamatkan umat manusia dari kejahatan Dajjal, yang menurut ajaran Islam adalah fitnah terbesar yang akan datang di akhir zaman. Yohanes merasa terharu mendengar cerita tersebut, merasakan bahwa setiap kata yang disampaikan mencerminkan kebenaran yang dalam, yang ia rasa lebih masuk akal dan lebih universal daripada ajaran yang selama ini ia pegang. Ia bertanya-tanya mengapa ajaran ini selama ini tidak pernah ia dengar dalam gereja, dan mengapa informasi tentang Nabi Isa alaihissalam dan kedatangannya disembunyikan begitu lama. Dalam hati, Yohanes mulai merasakan sebuah kedekatan dengan cerita tersebut, seolah-olah Nabi Isa alaihissalam adalah bagian dari dirinya yang telah lama hilang, yang kini ditemukan kembali. Ia merasa semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang benar, dan meskipun hatinya penuh dengan kebingungan, ia tahu bahwa ia harus mengikuti pemahamannya yang baru ini. Kehidupan dan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang penuh kasih dan pengorbanan menjadi sumber inspirasi bagi Yohanes untuk lebih memahami kedamaian dan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam. Sambil merenung, Yohanes merasa bahwa ajaran Islam tidak hanya memberikan kebenaran yang lebih luas, tetapi juga menawarkan harapan dan solusi bagi umat manusia dalam menghadapi tantangan besar di akhir zaman. Perjalanan batin Yohanes kini semakin mendalam, karena ia merasa bahwa ia telah menemukan jawaban atas pencarian spiritual yang selama ini ia rasakan, dan hatinya semakin tergerak untuk mengikuti jalan yang baru ini. Meskipun semakin terbuka dengan ajaran Islam, Yohanes masih merasa terperangkap dalam pertentangan batin yang sangat kuat. Di satu sisi, ia mencintai ajaran Kristen, yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil, dan yang memberinya banyak kekuatan spiritual. Namun, di sisi lain, ajaran Islam tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi, serta peran mereka dalam mengalahkan Dajjal, terasa lebih logis dan lebih menjelaskan realitas dunia yang ia hadapi. Yohanes merasa semakin terpecah antara dua dunia, antara gereja yang selama ini ia perjuangkan dan ajaran yang kini ia yakini lebih dekat dengan kebenaran. Rasa cinta yang dalam terhadap ajaran Kristen bertemu dengan pemahaman yang baru tentang Islam, yang menawarkan jalan lebih jelas menuju kedamaian dan keadilan. Setiap kali ia berdoa, hatinya merasa lebih tenang ketika mengingat ajaran Islam, tetapi ia merasa tidak siap untuk menghadapinya, mengingat statusnya sebagai seorang pendeta Kristen. Yohanes berjuang keras untuk menemukan jalan tengah, namun semakin ia mencoba untuk menahan diri, semakin kuat perasaan bahwa ia harus membuat pilihan yang jelas. Ketika melihat kehidupan sekitarnya, ia menyadari bahwa banyak dari apa yang ia pelajari di gereja tidak memberi jawaban untuk banyak pertanyaan mendalam yang selama ini ia cari. Dalam kesendiriannya, Yohanes seringkali merasa terjebak, tetapi dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak bisa lagi ditunda. Akhirnya, Yohanes sadar bahwa meskipun ia telah mencintai ajaran Kristen, saatnya untuk mengikuti kebenaran yang ia temui dalam Islam, sebuah langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Yohanes kembali ke gereja di kota asalnya, namun kali ini ia merasa ada jarak yang tak terlukiskan antara dirinya dan tempat yang selama ini menjadi rumah spiritualnya. Dalam heningnya doa pagi, ia mulai merenung tentang ajaran yang selama ini ia amalkan, dan merasa ada ketidakcocokan yang semakin jelas antara doktrin gereja dan keyakinannya yang kini berkembang. Setiap kata dalam kitab suci yang dulu ia pandang sebagai kebenaran mutlak kini terasa berbeda, seakan-akan dunia yang ia kenal telah berubah. Yohanes mulai meragukan banyak ajaran yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran, terutama mengenai kedatangan kembali Nabi Isa yang tidak pernah dijelaskan secara memadai dalam gereja. Ia mulai merasakan kekosongan dalam dirinya yang semakin besar, seolah ada sesuatu yang hilang dan belum ditemukan, meskipun ia tetap berusaha bertahan dalam keyakinannya.
Meskipun masih terikat pada gereja dan komunitasnya, Johannes merasa semakin jauh dari tempat itu, seolah-olah hatinya memanggilnya menuju jalan lain yang lebih pasti. Setiap kali ia berdiri di altar, ia merasakan bahwa doa-doanya seakan terhenti di langit-langit gereja, tidak mampu mengisi kekosongan yang mulai menguasai jiwanya. Johannes menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan ini, perasaan yang membawa ketenangan dalam dirinya ketika ia kembali mengenang ajaran yang ia temui di Damaskus. Ia mulai merasa bahwa ia harus mengambil langkah besar, meskipun itu akan menentang semua yang telah ia ajarkan kepada jemaat dan dirinya sendiri. Dengan hati yang penuh dilema, Johannes tahu bahwa ia harus memilih jalan yang benar, meskipun jalan itu akan memisahkannya dari segala yang ia kenal. Waktu berlalu, dan semakin hari Johannes merasa tidak puas dengan pengajaran yang ia terima di gereja, yang semakin tampak usang dan tidak relevan dengan pencarian batinnya. Pandangannya terhadap doktrin gereja mulai berubah, terutama ketika ia memikirkan kembali tentang kedatangan Nabi Isa yang dalam pandangannya terasa terabaikan oleh ajaran Kristen. Johannes merasa bahwa ajaran gereja terlalu membatasi pemahamannya tentang akhir zaman dan tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai peran Nabi Isa dalam menyelamatkan umat manusia. Di sisi lain, ajaran Islam yang ia pelajari di Damaskus semakin memberi terang, dengan penjelasan yang lebih rasional dan menyeluruh mengenai peran Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ketika merenung lebih dalam, Johannes mulai merasa bahwa kebenaran yang ia temukan dalam Islam lebih konsisten dengan apa yang ia cari selama ini, jawaban atas keraguan dan keresahan yang menyelimuti dirinya. Perasaan tidak puas terhadap gereja semakin meningkat, sementara hatinya semakin terbuka untuk memahami ajaran Islam dengan pikiran dan hati yang jujur. Johannes mulai menyadari bahwa doktrin-doktrin yang diajarkan selama ini bukanlah satu-satunya kebenaran, dan banyak hal yang belum ia pahami. Ia mulai mengkritisi ajaran yang ia terima di gereja, terutama mengenai pemahaman tentang Nabi Isa yang selama ini terbatas pada pengajaran yang tidak menyeluruh. Dalam hatinya, Johannes merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yang tidak bisa lagi ia abaikan, dan itu ada dalam ajaran Islam yang lebih terbuka dan penuh kasih. Ia akhirnya menyadari bahwa ajaran Islam bukan hanya memberi penjelasan rasional, tetapi juga membawa kedamaian yang lebih mendalam, yang membuatnya semakin yakin akan jalan yang harus ia pilih. Setelah berbulan-bulan bergulat dengan pergulatan batin yang tak terhingga, Johannes merasa bahwa sudah waktunya untuk mencari jawaban dalam doa yang lebih mendalam dan penuh kesungguhan. Pada suatu malam yang penuh ketenangan, Johannes berdoa dengan sepenuh hati, meminta petunjuk dari Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar bagi dirinya. Dalam kesunyian malam, ia merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan, seakan-akan doa-doanya disambut, dan jiwanya merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Saat berdoa, Johannes merasakan seperti ada kehadiran yang memeluknya, sebuah kekuatan spiritual yang membuatnya yakin bahwa ia telah berada di jalan yang benar. Doa itu terasa seperti pintu yang terbuka lebar, membimbingnya untuk menerima kebenaran yang selama ini ia cari, dan hatinya merasa lebih ringan, lebih damai. Dalam momen doa itu, Johannes merasa bahwa Tuhan tidak menghakimi perjalanan spiritualnya, melainkan menerima dirinya dalam pencariannya akan kebenaran. Ia merasa bahwa Allah telah menuntunnya menuju jalan yang lebih terang, dan jiwanya merasakan kedamaian yang melampaui segalanya. Ketika doa itu berakhir, Johannes merasa seolah-olah semua keraguan dan ketakutannya telah lenyap, digantikan oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa keputusan besar akan segera datang, dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, hatinya merasa siap untuk mengambil langkah besar itu. Johannes menyadari bahwa dalam doa malam itu, ia telah menerima petunjuk yang jelas, bahwa langkah berikutnya adalah menerima kebenaran yang telah lama ia cari, dan mengikuti jalan Islam dengan sepenuh hati. Suatu hari, Johannes bertemu dengan seorang Muslim yang sangat taat, yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang ulama yang aktif dalam mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Muslim itu mengundang Johannes untuk hadir dalam majelis ilmu yang diadakan di masjid setempat, tempat di mana banyak umat Muslim berkumpul untuk memperdalam pemahaman mereka tentang agama. Ketika Johannes tiba di masjid, ia disambut dengan hangat oleh para jamaah yang penuh semangat dalam belajar, menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan saling menghormati. Di dalam majelis tersebut, ulama Muslim itu menjelaskan tentang banyak hal,
termasuk kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi yang akan menuntun umat manusia pada kebenaran. Yohanes menyimak dengan cermat setiap penjelasan yang diberikan, dan ia mulai merasakan ketenangan yang luar biasa dalam hatinya, seakan setiap kata yang diucapkan menyentuh inti jiwanya. Pembicaraan tersebut memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang makna syahadat dan pentingnya mengenal Allah secara pribadi melalui Islam, yang semakin membuka matanya. Yohanes mulai menyadari bahwa ajaran yang selama ini ia pertahankan di gereja tidak mampu memberikan penjelasan yang sekomprehensif ini, dan hatinya semakin condong untuk mempelajari lebih dalam. Semakin lama ia berada di masjid, semakin dalam perasaan ingin tahu dan keterikatan spiritual yang tumbuh dalam dirinya, mengarah pada keputusan besar yang akan datang. Ketika acara majelis selesai, ulama tersebut mengajaknya untuk berdiskusi lebih lanjut dan memberi Yohanes waktu untuk bertanya tentang apa yang belum ia pahami. Dalam hatinya, Yohanes merasa semakin yakin bahwa ia telah menemukan jawaban yang selama ini ia cari, dan keinginan untuk mengikuti jalan yang baru semakin kuat. Setelah berbulan-bulan bergumul dengan pergulatan batin dan pencarian yang tak kunjung berhenti, Yohanes merasa bahwa akhirnya saat yang tepat telah tiba untuk membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh, menyelami ajaran Islam dengan penuh keyakinan dan tekad, serta membiarkan hatinya mengarahkan langkahnya. Pada malam yang penuh ketenangan, Yohanes duduk di ruang sepi, berdoa dengan penuh rasa syukur, dan meminta petunjuk yang lebih jelas dari Allah untuk langkah selanjutnya. Dalam heningnya malam, setelah melalui pergolakan panjang, ia memutuskan untuk mengucapkan syahadat, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ketika kata-kata syahadat keluar dari bibirnya, sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengalir dalam jiwanya, seakan seluruh dunia menjadi terang. Yohanes merasakan suatu perubahan mendalam, bahwa dirinya kini berada di jalan yang sejati, yang membawa harapan baru bagi kehidupannya yang selama ini penuh keraguan. Ia menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang penerimaan atas kebenaran yang datang dari Tuhan, yang mengarahkan setiap langkah hidupnya. Dalam hatinya, Yohanes merasa bersyukur telah menemukan kedamaian yang lebih dalam, dan ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat meskipun perjalanan baru saja dimulai. Dengan penuh keyakinan, Yohanes mengucap syahadat sekali lagi, kali ini dengan penuh kesadaran bahwa ia kini telah menjadi bagian dari umat Islam. Malam itu menjadi saksi atas keputusan besar dalam hidupnya, keputusan yang akan mengubah segala hal, termasuk cara pandangnya terhadap dunia dan dirinya sendiri. Keesokan harinya, kabar tentang keputusan besar Yohanes untuk memeluk Islam menyebar dengan cepat ke seluruh jemaat gereja tempat ia melayani. Banyak yang terkejut dan tidak percaya, karena mereka mengenal Yohanes sebagai pendeta yang telah lama berdedikasi kepada gereja dan ajaran Kristen. Beberapa anggota jemaat merasa marah dan kecewa, tidak mampu menerima kenyataan bahwa sosok yang mereka anggap sebagai pemimpin spiritual mereka kini telah meninggalkan ajaran Kristen. Namun, ada juga sebagian orang yang merasa penasaran, bertanya-tanya mengapa Yohanes mengambil keputusan yang begitu drastis dan ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam. Ketegangan antara yang marah dan yang penasaran menciptakan suasana yang penuh emosi, dan Yohanes merasakan beban besar di pundaknya untuk menjelaskan keputusannya kepada mereka. Yohanes mengundang mereka untuk duduk bersama dan mendengarkan penjelasannya, berbicara dengan hati yang penuh ketulusan tentang pencariannya dan apa yang ia temukan dalam ajaran Islam. Beberapa jemaat mulai merenung, mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri dan melihat bahwa ada banyak hal yang belum mereka pahami mengenai agama lain. Yohanes menjelaskan bahwa perjalanannya bukan tentang meninggalkan keyakinan yang lama, melainkan tentang menemukan kebenaran yang ia rasakan lebih sesuai dengan pencariannya. Reaksi itu menciptakan keraguan dan kebingungan di dalam jemaat, tetapi juga membuka peluang untuk diskusi lebih lanjut tentang agama dan kepercayaan yang lebih mendalam. Dalam hati Yohanes, ia tahu bahwa keputusannya telah membuat banyak orang berpikir ulang tentang keyakinan mereka, dan ia berharap ini akan membuka jalan bagi mereka untuk mencari kebenaran yang sejati. Kabar tentang keputusan besar Yohanes untuk memeluk Islam segera menyebar di seluruh komunitas gereja, menciptakan guncangan yang luar biasa. Beberapa jemaat merasa bingung dan cemas, mencoba memahami apa yang mendorong seorang pendeta yang selama ini mereka hormati untuk beralih agama. Meskipun ada yang merasa kecewa dan marah, banyak juga yang mulai membuka hati mereka,
bertanya-tanya apakah ada kebenaran dalam ajaran yang dipelajari Yohanes. Di tengah keraguan itu, sekelompok jemaat mulai berbicara lebih terbuka tentang Islam, mencari tahu lebih banyak dari berbagai sumber, termasuk dari Yohanes sendiri. Perubahan dalam komunitas ini tidak hanya terbatas pada pertanyaan pribadi, tetapi juga menjadi bahan perbincangan di luar gereja, membangkitkan perhatian masyarakat luas. Yohanes sering dijumpai oleh mereka yang ingin mendalami lebih jauh tentang Islam, berdiskusi tentang ajaran-ajaran dasar dan menjelaskan perjalanan spiritualnya. Di satu sisi, ada yang merasa tertantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul, namun di sisi lain, banyak yang merasa bahwa perubahan ini terlalu drastis untuk diterima begitu saja. Yohanes menyadari bahwa perjalanannya tidak hanya tentang dirinya, tetapi tentang mempengaruhi orang lain untuk berpikir lebih luas dan mendalam tentang makna hidup dan agama. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak jemaat yang mulai merasakan ketenangan batin yang serupa dengan yang Yohanes rasakan ketika pertama kali mengenal ajaran Islam. Yohanes merasa bahwa momen ini adalah titik balik dalam hidupnya, di mana ia tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga menjadi jalan bagi orang lain untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Suatu hari, setelah berbagai diskusi dan bimbingan yang diberikan oleh Yohanes, sejumlah jemaat yang telah mulai memahami ajaran Islam memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam perjalanan spiritual mereka. Dalam sebuah majelis yang diadakan di masjid lokal, lebih dari 20 orang jemaat gereja yang telah dibimbing oleh Yohanes mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan. Ketika mereka mengucapkan syahadat, suasana haru memenuhi ruang masjid, karena mereka merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah-olah beban hidup yang selama ini mereka pikul telah terangkat. Yohanes berdiri di samping mereka, menyaksikan momen bersejarah ini dengan mata penuh air mata, karena ia tahu bahwa ini adalah hasil dari pencarian panjang mereka akan kebenaran. Jemaat yang baru saja memeluk Islam merasa seperti mereka telah menemukan cahaya dalam kegelapan, dan mereka bertekad untuk hidup menurut ajaran yang baru mereka pilih. Kabar tentang syahadat massal ini segera menyebar, dan banyak orang mulai bertanya-tanya apakah mereka juga harus memikirkan kembali keyakinan mereka dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Yohanes merasa bahwa ini bukan hanya tentang dirinya atau sekelompok orang, tetapi tentang sebuah perubahan besar dalam komunitas yang berani mempertanyakan dan mencari kebenaran tanpa takut. Proses ini tidaklah mudah, karena mereka harus menghadapi tantangan dan kebingungan dari sebagian besar keluarga dan teman-teman mereka yang masih terikat pada ajaran lama. Namun, mereka tetap teguh pada keputusan mereka, karena mereka yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar yang membawa kedamaian dan harapan sejati. Yohanes dan para pengikutnya segera menyadari bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, karena banyak tantangan yang harus mereka hadapi, baik dari gereja maupun masyarakat sekitar. Pihak gereja menanggapi keputusan mereka dengan keras, bahkan beberapa pendeta lain mulai menyebarkan fitnah dan merendahkan mereka yang telah memilih Islam. Di luar gereja, mereka juga harus menghadapi pandangan negatif dari tetangga dan teman-teman lama yang merasa dikhianati, yang tidak bisa menerima perubahan agama mereka. Namun, Yohanes dan kelompoknya tetap teguh dalam keyakinan mereka, karena mereka percaya bahwa kebenaran yang mereka temui jauh lebih besar daripada segala tantangan yang dihadapi. Di tengah tekanan itu, mereka mulai mengorganisir pertemuan-pertemuan untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung, membentuk sebuah komunitas yang semakin solid dalam menjalani kehidupan baru mereka. Yohanes menyadari bahwa perjalanannya kini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang membimbing orang-orang lain agar tetap berada di jalan yang benar, meskipun banyak rintangan yang datang. Mereka juga terus memperdalam pemahaman mereka tentang Islam, menghadiri kajian-kajian dan berdiskusi dengan para ulama, untuk memperkuat iman dan memperluas wawasan spiritual mereka. Meskipun tantangan dan cobaan datang silih berganti, mereka merasa semakin kuat dalam keyakinan mereka, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka jalani adalah jalan yang benar. Yohanes tidak pernah merasa sendirian, karena ia selalu dikelilingi oleh teman-teman baru yang juga telah merasakan kebenaran dalam Islam, dan bersama mereka ia merasa kuat untuk terus maju. Dalam hati Yohanes, ia tahu bahwa meskipun perjalanannya penuh rintangan, ia tidak akan pernah kembali, karena ia telah menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya dalam ajaran Islam. Setelah memeluk Islam, Yohanes dan para pengikutnya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan kedamaian yang mereka terima kepada dunia.
mereka mulai mengadakan pertemuan terbuka untuk berdialog dengan orang-orang Kristen, menjelaskan tentang kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi serta pentingnya hidup dalam damai. Dengan pendekatan yang penuh kelembutan, mereka berbicara tentang bagaimana ajaran Islam mengajarkan kasih sayang, persaudaraan, dan pengampunan, nilai-nilai yang juga dihargai dalam ajaran Kristen. Yohanes sadar bahwa penyampaian yang baik dan penuh hikmah akan lebih diterima, daripada menggunakan cara yang penuh dengan konfrontasi atau kekerasan. Di setiap pertemuan, mereka menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara Islam dan Kristen, berusaha menanamkan pemahaman bahwa kedamaian bukan hanya sebuah ajaran, tetapi sebuah kewajiban. Meskipun tantangan masih datang dari beberapa orang yang menolak, Yohanes merasakan bahwa semakin banyak yang mulai membuka hati mereka untuk mendalami ajaran Islam. Mereka juga berbicara tentang ujian besar yang akan datang, Dajjal, dan bagaimana umat Islam harus bersiap untuk menghadapinya dengan iman yang kuat dan persatuan yang kokoh. Yohanes dan pengikutnya mulai merencanakan lebih banyak pertemuan untuk memperdalam pengetahuan tentang Islam dan mendiskusikan kedatangan Nabi Isa sebagai bentuk tanda-tanda zaman yang lebih besar. Setiap kali mereka berbicara dengan penuh rasa damai dan kasih, Yohanes merasa bahwa mereka sedang menyiapkan umat untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perbedaan agama. Melihat perubahan sikap dalam komunitas mereka, Yohanes semakin yakin bahwa mengajarkan kedamaian adalah cara terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian besar di akhir zaman. Yohanes dan kelompoknya mulai mempelajari lebih dalam tentang Dajjal, sosok yang dalam ajaran Islam digambarkan sebagai ujian terbesar bagi umat manusia di akhir zaman. Mereka merasa bahwa memahami Dajjal adalah bagian dari persiapan spiritual mereka untuk menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah dan cobaan. Yohanes memimpin kelompoknya untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan Dajjal sebagai musuh besar yang akan mengelabui banyak orang dengan tipu daya. Dengan tekad yang kuat, mereka menggali lebih dalam tentang tanda-tanda kedatangan Dajjal, terutama bagaimana ia akan muncul di dunia dengan membawa kebohongan besar yang mampu mempengaruhi banyak umat manusia. Dalam diskusi mereka, Yohanes menyatakan bahwa ujian dari Dajjal tidak hanya akan menguji fisik, tetapi juga keyakinan dan iman, yang hanya bisa diperoleh melalui pemahaman yang mendalam tentang Islam. Kelompok ini juga mulai berbicara tentang pentingnya persiapan mental dan spiritual dalam menghadapi fitnah Dajjal, yang tidak hanya berupa kekuatan fisik, tetapi juga tipu daya besar. Mereka mulai memperkuat ikatan dalam komunitas mereka, karena mereka yakin bahwa hanya dengan kesatuan yang kuat, mereka bisa menghadapinya dengan baik. Setiap kali mereka belajar lebih banyak, Yohanes merasa hatinya semakin mantap bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tetapi untuk menegakkan kebenaran dalam menghadapi kebohongan yang akan datang. Yohanes juga mulai mengingatkan mereka bahwa hanya dengan iman yang teguh dan kesabaran yang luar biasa, umat Islam akan mampu mengatasi cobaan yang datang bersama Dajjal. Semakin banyak mereka mempelajari, semakin mereka merasa bahwa waktu untuk mempersiapkan diri telah tiba, dan mereka harus siap menghadapinya dengan penuh keyakinan dan persatuan. Kisah Yohanes tentang perjalanannya menuju Islam mulai menyebar ke seluruh penjuru kota, menarik perhatian orang-orang yang mulai meragukan ajaran lama mereka. Banyak orang dari berbagai latar belakang agama yang mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam, terinspirasi oleh ketulusan dan kepercayaan Yohanes terhadap ajaran yang telah ia pilih. Yohanes menyaksikan bagaimana perubahan hidupnya memberi dampak yang lebih besar daripada yang ia bayangkan, ketika lebih banyak orang yang mendekat dan mulai mempelajari Islam dengan serius. Mereka mulai berdiskusi tentang bagaimana ajaran Islam memberikan jawaban yang lebih memadai atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup, terutama mengenai kehidupan setelah mati, kedamaian, dan kebenaran. Kelompok yang dibentuk oleh Yohanes berkembang pesat, dan semakin banyak orang yang ingin belajar lebih lanjut tentang ajaran Islam, merasa bahwa ini adalah jawaban bagi keresahan batin mereka. Yohanes merasakan bahwa apa yang dimulai dengan langkah kecil kini telah menjadi gerakan yang lebih besar, dan ia merasa diberkahi untuk bisa menjadi bagian dari perubahan ini. Meski begitu, tantangan dari kalangan Kristen dan masyarakat yang menentang masih ada, namun Yohanes dan para pengikutnya semakin kuat dalam keyakinan mereka. Mereka berbicara lebih terbuka tentang tanda-tanda zaman yang mereka pelajari, mengajak orang-orang untuk bersama-sama mempersiapkan diri menyambut kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa.
Yohanes dan kelompoknya merasa bahwa setiap pertemuan mereka adalah kesempatan untuk membawa lebih banyak orang menuju kebenaran yang telah mereka temukan, serta membuka mata hati banyak orang. Dengan penuh semangat dan keyakinan, Yohanes yakin bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai, dan mereka siap untuk terus menebar cahaya kebenaran di dunia ini. Dengan penuh semangat, Yohanes dan pengikutnya merasa semakin siap untuk menghadapi ujian besar yang akan datang, yakin bahwa mereka telah menemukan jalan yang benar. Mereka berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar memberi mereka kekuatan dan keteguhan hati untuk menjalani ujian besar yang akan terjadi di akhir zaman. Yohanes semakin merasa bahwa kehidupan yang mereka jalani adalah persiapan untuk menyambut kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi, yang akan menuntun umat menuju kebenaran yang lebih besar. Dalam setiap doa, mereka memohon agar diberikan keteguhan iman, untuk bisa bertahan dari fitnah yang akan datang, terutama dari tipu daya Dajjal yang sudah dekat. Kelompok ini menjadi semakin solid, merasa bahwa tujuan mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia yang akan datang. Yohanes dan para pengikutnya percaya bahwa perjuangan mereka adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, dan mereka bertekad untuk tetap berdiri teguh menghadapi segala rintangan. Mereka tidak hanya menunggu kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menjadi saksi dan pelaku perubahan yang akan membawa dunia ke dalam perdamaian yang sejati. Di dalam hati Yohanes, ia merasa bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjangnya mencari kebenaran, dan ini adalah waktu untuk bersama-sama meraih kemenangan di akhir zaman. Meskipun mereka tahu bahwa ujian akan semakin berat, mereka yakin bahwa Tuhan akan selalu bersama mereka, memberikan petunjuk dan kekuatan. Dengan keyakinan yang teguh, Yohanes dan kelompoknya siap menyambut hari-hari yang akan datang, penuh dengan harapan akan kedatangan kebenaran yang akan mengubah dunia.